Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam pekan doa atau di hari yang ke-7 pada hari ini. Kita boleh kembali datang untuk mengikuti acara 10 hari berdoa. Pada hari ini kita akan membahas satu topik. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Topik ini sangat menantang. Kenapa? Karena kadang kita berdoa, kita tidak minta kehendak Tuhan. Tapi kita mau kehendak kita yang terjadi. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa itu? Dikatakan rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu rancangan yang luar biasa. Tuhan mau kita memperoleh harapan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, seringkali kita punya rencana, tapi bukan rencana Tuhan. Kita semua punya rencana. Rencana jangka panjang, rencana jangka pendek. Dalam doa, kita biasanya mencari pertolongan dan berkat Allah. Untuk apa? Untuk rencana kita. Bukannya mencari rencana Allah, tetapi kita mencari untuk kita sendiri. Saudaraku, Allah berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai apa? Mengenai kamu. Saudaraku, untuk mendapatkan berkat dan sumber daya dari Allah, Anda harus mengikuti rencana Allah. Saudaraku, Dia adalah Tuhan. Itu sebab kita perlu mengikuti rencananya. Di dalam doa, kita diberitahu Allah yang bagaimana Allah harus melakukan sesuatu kepada kita. Kita adalah yang mengikuti rencana Tuhan. Kita adalah hamba. Seolah-olah kita berdoa, kita minta kepada Tuhan bahwa Dia adalah hamba. Dia adalah harus memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kita harus tahu, Dia adalah Tuhan. Saudaraku, ingatlah, Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia seharusnya yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Setiap pagi serahkanlah diri kita kepada Allah. Buat pagi yang indah itu. Kutipan hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White. Dalam Kebahagiaan Sejati halaman 65 paragraf pertama dikatakan. Serahkanlah segala rencanamu kepadanya. Untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Saudara lihat ini, sebagaimana yang ditunjukkan. Mau dilakukan atau tidak, serahkan sama Tuhan. Dengan demikian katanya, hari demi hari engkau dapat menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau kembali kita ingat. Doa itu katakan dalam doa Bapa kami yang dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ingatlah frase ini. Frase ini dalam doa yang diajarkan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga. Kenapa seperti di surga? Karena di surga para malaikat melayani Tuhan. Dia memberi mereka tugas. Tuhan memberi mereka tugas. Dan apa yang dilakukan? Para malaikat melakukan. Jawabannya adalah para malaikat siap. Itu jawaban mereka. Siap Tuhan. Dan mereka pun pergi melakukan tugas itu. Tidak seorang pun dari mereka, para malaikat, memberitahunya apa yang harus dilakukan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak seorang pun bernegosiasi atau berkata, Tuhan, saya sedang sibuk. Tuhan, saya akan melakukannya nanti. Tidak. Tapi mereka langsung pergi. Tidak seorang pun membantah dan berkata, saya tidak punya sumber daya atau saya tidak punya ide yang lebih baik. Saudaraku, ketika Tuhan memberitahu malaikat untuk melakukan sesuatu, mereka langsung bertindak. Karena apa? Karena tahu bahwa Tuhan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan. Saudara-saudaraku, ada satu kisah dari seorang pendeta yang bernama Pavel. Dia seorang doktor. Dia yang menulis buku 10 hari berdoa ini.
Dia katakan dia sementara mengadakan perjalanan yang cukup jauh, 11 kilometer, 11 jam. Dalam perjalanan 11 jam, baru 5 jam dia mendapatkan telepon. Saudara tahu ini doanya dijawab. Ini doanya. Tuhan, kami serahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami dengan orang yang mau kami layani. Luar biasa. Dan 5 jam dalam perjalanan, dia menerima telepon. Seorang pendeta menelpon dia. Pendeta itu berkata, pendeta tolong kami. Kenapa? Kami tidak punya kendaraan. Kendaraan kami mogok. Kami tidak punya bus buat kami tumpangi. Saudaraku, saya tahu. Saudaraku, dia cukup tinggal jauh. 5 jam dari tempat pendeta ini. Tapi apa dikatakan? Pendeta dikatakan, di mana tempatmu? Saudara-saudara, dia katakan, kami ada di pintu keluar ini. Dan pendeta menuju ke sana. Pendeta Pavel menuju ke sana. Tidak jauh, langsung bertemu. Dan dia langsung bertemu di pintu keluar itu. Sangat surprise, saudara-saudara. Kenapa? Pendeta katakan, bagaimana mungkin kamu ada di sini? Ini jawaban yang luar biasa. Anda tinggal jauh di sebelah utara. Di tempat yang jauh dari saya. Saudaraku, kata pendeta Pavel, kami ambil jalur yang luar biasa. Jalur keluar. Pas berada di tempat di mana Anda katakan. Dan pada saat itulah pendeta Pavel mengantar pendeta ini menuju ke bandara. Sehingga dia tidak ketinggalan pesawat menuju ke Kuba. Saudara yang kekasih, terlalu sering kita stres. Terus menerus stres, gagal dalam usaha kita. Kenapa? Karena kita tidak bertindak berdasarkan rencana kita. Rencana Allah. Tapi kita bertindak berdasarkan rencana kita. Saudaraku, kita tidak tahu gambaran besarnya. Kita tidak tahu masa depan Allah kita. Tapi Allah tahu dan Dia mengasihi kita. Terlalu banyak orang membuat kegagalan. Saya mau garis bawah ini. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total. Kegagalan total. Dalam apa? Dalam merencanakan masa depan yang cerah. Gagal. Buat rencana, tapi gagal. Stres. Saudaraku, ini janji Tuhan. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Luar biasa kalimat ini. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya. Kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Kita perlu minta kuasa Tuhan memimpin kita. Kita minta kuasa Tuhan untuk memimpin kita sehingga Tuhan akan memimpin kita. Saudaraku, sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi. Saudaraku, selaku mitra kerja bersama dengan Dia, kita akan berhasil. Saudaraku, untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus mengetahuinya. Jadi Anda juga harus mengetahuinya. Mendengar di dalam doa. Nah, ini tanda petik mendengar di dalam doa. Apa yang Dia katakan kepada Anda dan saya lebih penting daripada apa yang kita dengarkan. Lebih penting dari apa yang Anda katakan kepadanya. Dengarkan Dia berbicara melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita harus secara perorangan, sekali lagi, secara perorangan mendengarkan Ia berbicara kepada kita melalui hati kita. Mereka atau kita harus mendengarkan dengan saksama. Manakala suara-suara lain sudah terekam, terdiam, dan di dalam keheningan kita menanti di hadapan Tuhan. Dia akan berbicara kepada kita. Pada ketenangan jiwa akan membuat suara Allah lebih nyaring, lebih terdengar, lebih jelas terdengar dalam kehidupan kita. Testimonies for the Church halaman 6 atau pasal 6 halaman jilid 6 halaman 393 katakan begini. Melalui doa kita berbicara kepada Allah dan melalui firman Dia berbicara kepada kita. Jadi luar biasa, dengarkan Tuhan berbicara melalui apa? Firman Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan, Dia berbicara kepada kita melalui firman. Doa dan mempelajari firman Allah selalu berjalan bersama-sama.
berjalan beriringan. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Saudaraku, kutipan hamba Tuhan ini katakan, Alkitab adalah suara Allah yang berbicara. Tadi saya katakan kita harus dengarkan suara Allah. Ya, Alkitab adalah suara Allah yang berbicara kepada kita. Sama pastinya seperti kita dapat mendengarnya dengan telinga kita. Saudara, kalau kita bicara tentang jadilah kehendakmu seperti di surga, kita harus berada atau harus bersedia melakukan apa yang dapat melupakan apa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan kita. Kenapa? Kita harus minta kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus memohon kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk mencapai kehendaknya. Kita harus menghindarkan diri kita dari keegoisan kita untuk mempelajari kehendak Tuhan. Saudaraku, kita harus menyerahkan diri kita. Itulah, jadilah Tuhan, serahkan diri kita sehingga kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Saudaraku, aplikasi apa yang dapat kita ambil dalam hidup kita? Kita diperintahkan untuk menyerahkan semua kebutuhan kita kepada 1 Petrus 5 ayat 7. Tidak ada yang salah dalam meminta pertolongan Tuhan. Namun kita tidak memberitahu Allah tentang sesuatu yang belum Dia ketahui. Bicara kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Dia tahu apa keperluan kita. Sebaliknya, kita memberikannya izin untuk menolong dan Allah memberi kita kebebasan memilih. Dia menghormati pilihan kita. Dia tidak akan pernah campur tangan atau memaksakan kehendaknya kepada kita. Dia menunggu kita untuk apa? Untuk meminta, memilih pertolongannya, dan kemudian Dia dapat campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya ingin memberikan kesimpulan kepada kita pada saat ini. Kesimpulan pelajaran kita adalah berdoalah dan pelajarilah firman-Nya, serta pikirkanlah firman-Nya baik-baik. Lakukan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sampaikan kebutuhan kita, rencana kita kepadanya, dan mintalah tuntunan dan bimbingan Allah bagi kita. Yang ketiga, jadikan rencana Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka Dia akan apa? Tambahkan segala sesuatu kepada kita. Kita percaya bahwa Dia akan memenuhi semua kebutuhan seperti yang Dia janjikan. Yang terakhir adalah sediakan diri kita untuk melayaninya dan mengikuti akan kehendak-Nya. Katakan, ini aku Tuhan, gunakanlah aku. Semoga kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup saya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudaraku, serahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk hidup lebih dekat, lebih berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendak saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih kami boleh belajar sebagian pada firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami agar kami boleh hidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak rencana kami gagal total. Karena itu untuk kepentingan kami tidak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami menyerahkan setiap rencana kami. Karena kami tahu rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di atas segalanya Tuhan kami selalu berdoa. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh pemirsa. Kasih Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.